bagi. Oh, bisa tuh. Ya udah. Lanjut ya. Buat yang metode sudut putar, kalau kalian lihat di halaman 119 tuh, kan ini nih persamaannya. T sama dengan 3M per SN 2N-1. Nah, ini tuh sebenarnya si Bapak udah nurunin persamaannya gitu. Buat yang buat yang bentuk sejenis kayak gini. Jadi kita tinggal pakai aja. Cuma nanti masalahnya kalau misalnya ternyata ini bentuknya beda, ya selamat membuat persamaannya sendiri ya nanti. Nah, ini tuh Apa yang sebenarnya mungkin sejahat itu? kayaknya nggak mungkin deh. Nah, nanti ini tuh sebenarnya syaratnya sama kayak tadi. Jadi, dia tuh mensyaratkan bahwa si FT-nya itu harus sama dengan F2 dan juga FT-nya harus sama dengan F1 dikurangin R dikali sama FUV. Di mana FUV itu ini tuh setengah dikali P dibagi N dikali AB. Sama kayak tadi ya. Gini. Nah, cuman kan kita punyanya di sini T ya. T ini kan yang kita tahu tadi kayak yang kata Fayat, T itu FT dikali A. Bener nggak? Jadi nanti persamaannya bakal jadi kayak gini. Nanti si yang di sisi sini, ini yang dikotakin nih, ini bakal dikali A semua. Buat dia. Jadi persamaannya yang pertama, itu bakal 3, di mana momen yang kita tahu 3 itu P kali E, momennya, dibagi SN, 2N-1, ini bakal sama dengan F2 dikali A. A-nya about, AB ya berarti. Nanti dari sini kita bakal dapat P, ini nanti kita cari PU-nya. Di mana PU itu sama dengan P dikali V. Persamaan yang kedua, itu sama 3 dikali P dikali E, dibagi sama SN, 2N-1. Ini harus sama dengan F1 dikali sama AB. Benar ya? Bentar. Ya. F1 dikali AB dikurangi setengah dikali R dikali P dibagi M. Yang AB yang ini hilang kan dikali ini, makanya ganti rumusnya. Ini juga kita bakal dapat P. Nah, P ini kita bakal jadiin PU. Dengan cara yang sama, tinggal V-nya dikali P. Nanti kan kita dari sini punya 4 PU kan? 4 PU. 4 PU ini kita ambil yang terkecil. Dah, sampai sini. Sampai sini kebayang nggak? Jul, maaf Jul. Tadi yang metode Los pengganti dikali V juga nggak? Dikalikan ya? Ya, dikali P juga. Jadi mau metode luas pengganti atau metode sudut putar, dua-duanya kalian dapat P-nya dari persamaan, itu kalian kali V dulu, baru jadi PU. Oke, makasih. Ada yang mau nanya lagi? F2-nya memang dikali AB ya? Iya, karena gini, kalau tadi yang pas di metode luas pengganti kan kita tuh FT-nya sama F2. Karena kita punyanya persamaan FT. Tapi kalau di sini kita punyanya persamaan T. Di mana T itu kan FT kali A. Nah, biar ngimbangin, biar sama dengan
nih FT sama F2-nya, berarti F2-nya mesti dikali A. Ini di halaman 119 ya? Di halaman 119. 120 harusnya. Ya, 120 kok benar. Yap. Nggak, udah ya, lanjut ya kalau gitu. Nah, kalau ini udah berarti momen tidak sebidang kita atau momen tegak lurus bidang kita udah selesai. Sekarang kita beralih ke momen sebidang. Nah, di momen sebidang ini, dia juga ada 2 metode. Nah, yang pertama itu namanya metode, entar aku cari dulu, gue juga lupa metodenya. Oh, metode badan kaku atau rigid body. Ini kalau yang ini kalian lihat di halaman 112 sampai 114. Jadi kalian boleh buka dulu 112 sampai 114. Udah? Oke, lanjut ya. Jadi, ini tuh step-stepnya adalah yang pertama, kalau kalian lihat di bukunya, yang pertama harus kita cari adalah si ini. Nah, sigma X kuadrat sama sigma Y kuadrat. Kayak gini. Nah, yang kita tahu, momen sebidang kita kan bentuknya gini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pengertian dia, kalau sigma X kuadrat adalah ini. Jadi kita punya titik pusatnya di sini kan. Kalau bentuknya kayak gini, berarti titik pusat kita ini di sini, sama ini di sini. Bener nggak? Sampai sini. Ada yang bingung? Nggak ada? Ya udah. Kalau gitu, karena ini sejajar kan, ini X kita nih sebenarnya, sumbu X. Yang sumbu Y di sini ya, sumbu Y. Nah ini kan dia semuanya sejajar, berarti dia tuh nggak ada ulangan momen kan, berarti semuanya tuh di sini 0. Nah kalau Y, kan pusat Y kita di sini. Nanti kita cari nih jarak si baut yang pertama ke sini berapa, terus yang ini ke sini berapa, yang keempat ke sini berapa, sama yang kelima. Nah ini kan jarak S-nya, ini kan 60 nih. Berarti ini 120 kan. Berarti nanti yang di sini tinggal 120 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Makanya nanti ini dapat hasilnya harusnya 36.000. Nah, sampai sini kebayang nggak? Jul, emang boleh kayak enggak, gue awalnya ngerjainnya kayak gitu Jul. Cuman gue ngelihat ngitungnya nggak kayak gitu ternyata pas gue ngeliat Mayang. Dan hasilnya beda gitu sih. Nggak tahu, gue belum nyobain yang soal ini sih. Gue nyobain soal yang Nyobain soal yang mana? 2016. 2016. Ada contoh soal nggak? Coba kasih ke gue. Enggak, pokoknya dari buku gitu deh kayaknya kalau nggak salah deh. Nah, sigma X sigma Y-nya itu ntar N kali M pangkat 3 min M kali S kuadrat per 12. Hah? Kayak gitu masih. Di halaman berapa ya? Itu kayaknya metode lain deh, yang halaman 115 kan? 115. Kayak 115 gue hilang.
Deh. Kemana? Oh, ini dia. 115. Oh, yang ini metode lain. Beda-beda. Oh, tapi normalnya nggak apa-apa kan? Kayak yang lo kerjain ini sigma X Ya, ya. jarak antar bautnya di kuadrat masing-masing kuadrat. Ya, Oke. itu tuh beda metode kok sama yang ini. Oke. Jadi kalau yang itu tuh nanti dia ngebandinginnya sama VD gitu loh. Jadi agak beda sih step-stepnya. Habis ini. Nah, udah nggak ada ya, lanjut ya. Habis kayak gini, kita hitung sigma X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini tuh sebenarnya tinggal ditambahin aja. Karena X kuadratnya 0, Y kuadrat 36.000, berarti ini 36.000. Kayak gitu. Nah, terus habis kayak gini, kita cari KX sama KY-nya. Di mana KX itu rumusnya adalah momen dikali sama, gue misalnya ini apa ya enaknya ya, dikali B lah ya misalnya. Ada nggak sih B di sini? Ada ya? Apa yang nggak dipakai rumusnya? M dikali J deh misalnya, yang nggak dipakai. Gue nggak tahu rumus bapak apa soalnya. Ada rumusnya nggak? Oh, ada nih. KX ada. Gue ubah. Di bapak tuh M dikali Y dibagi sama sigma X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, momen kita kan P kali E ya, bener nggak? P dikali jarak dia tuh eksentrisitasnya sebesar, bentar, gue cek dulu. Sebesar F. Kalau kalian lihat di soal, kan jarak si PU ini sama si titik pusat sambungan kita, titik pusat baut yang ini nih, yang ini kan jaraknya 75. Makanya E-nya 75 kan? Atau di sini dia pakai istilahnya F. P kali F dikali Y itu adalah di sumbu Y ini jarak terjauh dia atau jarak keluarnya berapa sih? Nah, di sini kan jarak keluarnya berarti 120, benar nggak? Makanya ini dikali 120. Ini kayak 3. 120 ya. Nah, ini dibagi sama 36.000 deh. Ini kalian bakal dapat nilainya 0,125 P. Diambil yang terjauh ya Jul bautnya. Ya, jadi si Y, M kali Y-nya ini adalah jarak keluar. Jarak terjauh, jadi jarak baut keluar ke titik pusat. Itu M-nya P kali 75. Ya, karena kan dia jarak dia ke yang sambungan baut yang di sebidang ini kan 75 jaraknya, sebesar F kan. Makanya kita pakai eksentrisitasnya 75. Nah, udah. Hitung KY. Nah, KY-nya kan rumusnya itu kalau kalian lihat M dikali X dibagi sama sigma X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Nah, X-nya kan 0, gak ada kan. Jadi makanya ini 0 dibagi sama 36.000. Makanya nilainya 0 di sini. Udah dapat KX KY, kita cari RX sama RY. Di mana RX ini adalah nilainya itu adalah KX ditambah VX. Gini kan. Nah, KX itu kan nilainya 0,125 P. VX itu adalah geser di arah X. Sekarang pertanyaannya lagi gini. Kan P kita ke arah sini. Ada nggak geser yang ke arah X kalau kayak gitu? Ada sih harusnya. Nggak ada kan? Makanya VX-nya nilainya 0. Makanya ininya RX-nya 0,125 P. Nah, RY
itu kan KY ditambah VY. KY kita kan 0. Tapi VY kita ada. Sebesar berapa sih? Sebesar P dibagi sama... Nah, kalau kalian lihat di Bapak, kan itu rumusnya cuma P dikali N ya? P dibagi N, bener nggak? Nih, V yang di bawah kan P dibagi N. Nah, coba tadi gue udah nanya ke Bapaknya, Pak, jadi ada nggak kontribusi bidang geser? Kan bidang gesernya ada 2 tuh tadi. Makanya, Bapak bilang ada. Jadi ini sebenarnya P dibagi sama N dikali M. Jadi istilahnya, N kita berapa sih? 5. Bidang geser kita berapa? 2. Makanya, RY kita bakal totalnya 0,1 P. Kak, di halaman berapa, Kak? Ini di halaman 114. Pokoknya ini halamannya 112 sampai 114. Ketemu nggak? Itu kalau kalian lihat di halaman 114 kan dia cuma KY sama dengan P per N. Itu sebenarnya tuh itu bukan KY ya. Jadi itu tuh sebenarnya VY. Karena KY kalian tuh sebenarnya MX kali sigmanya tuh 0. Tapi RY-nya nanti KY tambah VY, makanya itu adalah VY-nya sebenarnya. Dimana rumusnya adalah P dibagi N dikali M. Ini nih yang ini. Sampai sini mau nanya nggak? Jul, kenapa jadi 2 bidang, Jul? Yang tadi gue bilang, Pram. Jadi dia tuh bajanya kan siku kan. Jadi bajanya bukan si plat buhulnya tuh bukan T, plat buhulnya tuh T gini loh. Siku. Nah, tapi kan dia ada 2 sisi. Yang sisi sini kan juga ada ininya juga dong berarti. Ada ininya juga nih. Terus kan pasti di sini ada bajanya lagi, nggak mungkin nggak ada bajanya dong di tengah-tengah. Kan dia pasti nyambungnya ke baja, nggak mungkin ini plat buhul yang ngambang. Jadi istilahnya ini ada plat buhul. Terus ini ada bajanya. Ini ada plat buhul lagi. Ini baku-bautnya. Ini 2 bidang geser, 1, ini 2. Oke. Kak, tadi kenapa? Iya, kenapa? Tadi kenapa FX-nya 0? Kenapa FX-nya 0? Kenapa FX? Oh, VX. Oh, iya, VX. Jadi itu sebenarnya P kita kan ke arah bawah ya. Bawah itu kan ke arah Y, bener nggak? Kalau Benar. yang VX itu kan geser ke arah X. Ada nggak geser yang ke arah sana? Oke, Kak. Nggak ada kan? Hanya VX-nya 0. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Kak, tadi itu dikali M itu kena apa ya, Kak? Dikali N. Maksudnya kena ada 2 bidang, ini kita masih menghitung kekuatan bautnya atau gimana? Oh, jadi gini. Sebenarnya kan jumlah bidang geser sama jumlah baut itu kan berkontribusi pada gaya geser atau gaya tekan yang ditahan oleh satu baut nih. Jadi kita tuh sebenarnya mau bandingin satu baut tuh nahan berapa, makanya dia ada kontribusi jumlah bautnya sama kontribusi jumlah bidang geser kayak gitu. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada, lanjut ya. Nah, nanti kita udah punya X sama RY nih. Nah, kita cari R totalnya. Di mana R totalnya ini akar dari RX kuadrat ditambah sama RY kuadrat. Nanti dapat R-nya berapa? Ini harusnya 0,16 P kok kalau gue nggak salah ngitung. Kayak gini. Nah, ini kan beban yang dialami sama si ini. Oh, gini ya. Ini kalau kalian lihat di 114 ini kan persis. Jadi nanti kekuatan baut yang kita bandingkan adalah terhadap geser sama terhadap tumpuk. Jadi si V ini tuh bakal nyebabin geser sama nyebabin tumpuk ke dia. Jadi kita mesti ngecek dua-duanya. Jadi misalnya gini, geser kita dulu ya. Geser itu kan rumusnya V kita tuh adalah V dikali sama R1 dikali sama FU
Aduh nih, R1 nih, sorry ya, bentar. Ini dikali R1 dikali R1 dikali FU dikali AB. Nah, nanti dari sini kita punya nih misalnya berapa nilainya. Nah, tadi tuh pas gue nyari kemarin 12.300 V. Berarti ini kan istilahnya gaya geser yang bisa ditahan kan. Nah, ini tuh kita sama denganin sama 0,16 P. Gini. 0,16 P. Nanti kita dapat dari sini P-nya berapa? Nah, ini kita nggak usah kalau ini kita udah langsung ini PU. Kenapa? Karena dia tuh udah dikali V di sini. Jadi kita nggak usah kali V lagi. Nah, terus kalian cek yang tumpu. Yang tumpu itu kan rumusnya di halaman 108 ya. RD itu sama dengan V dikali 2,4 dikali D dikali TP dikali FU. Nah, ini kalian bentar ya. Oke. Nah, ini tuh kalian hitung TP-nya ini kan tebal pelat. Ini kalian asumsi aja. Karena kan sebenarnya di soal nggak dikasih tahu kan. Jadi kan asumsi aja. Nanti kalian hitung. Nah, ini kalian lihat di halaman 108 tuh dia ada syaratnya, ada 2 RD. Nah, itu tuh bergantung sama jaraknya. Jadi kalian cek syaratnya. Ini kalian pakai yang mana? Entah Pi 2,4 atau ini kali 2. Nanti kalian cek aja di buku. Nanti dari sini kan kalian dapat nih nilainya berapa. Ini sama dengan ini 0,16 P. Kalian dapat DP-nya berapa? Ini juga nggak usah dikali Pi karena udah dikali V. Sampai sini mau nanya? Gimana? Ada yang mau nanya deh sampai sini? Di sini pelat nggak diperhitungkan ya? Di sini pelat nggak diperhitungkan ya? Maksudnya pelat nggak diperhitungkan gimana? Maksudnya kan kegagalan nggak cuma ada kegagalan di bawah, bisa aja kegagalan di pelat. Nah ya, jadi kalau nanti lu baca di buku, dia tuh bilang sebenarnya metode ini tuh cuma memperhitungkan si bautnya doang. Makanya sebenarnya metode ini nggak bisa terlalu mewakili, tapi ya yang main insight itu doang. Ini dikasih tahu sih Bapak kelemahan dari metode-metode ini, dia cuma memperhitungkan baut doang. Yang ada tumpunya doang nih muncul di tebal pelat kayak gitu doang. Sisanya dia nggak memperhitungkan pelat soalnya. Berarti kalau di soal sistem baut, berarti bautnya aja kan? Ya, berhitung pelatnya kan? Iya, nggak usah. Sampai sini mau nanya nggak? Kalau misalnya ini nggak ada, kita lanjut ke metode terakhir. Nggak ada? Aman ya? Itu ada chat, ada yang nanya ya? Atau nggak ada? Siapa sih? Nggak ada kok. Oh ya udah. Kak, BTW itu yang R-nya dipakai di mana ya? Ini Kita nyari R-nya buat apa? kan R-nya dapet nih 0,16 P nih. Ini sama geser sama tumpunya. Kan kalau yang rumus geser ini yang 12.300 ini nanti, ini kan sebenarnya kapasitas geser yang bisa ditahan sama sistem bautnya nih. Nah, itu kita bandingin sama 0,16 P ini. Nanti kita dapat P-nya dari situ. Rumusnya apa itu ya, Kak? Nggak jelas. Apa? Rumusnya Ada di geser buku. tumpu. Iya. 8 kok. Yang 2,4 atau 2? Yang 623A atau 623B? Nah, itu tuh kalian lihat itu syaratnya gini, kalau yang 2,4 tuh kalau jarak kalian jarak tepi
itu jarak tepi kalian tuh 1,5 kalinya diameter. Terus jarak antar lubang kalian itu 3 kalinya diameter. Tapi kalau itu nggak terpenuhi, kalian mesti pakai yang 2. Dia mesti dicek dulu jarak-jaraknya. Ya, jadi mesti dulu cek dulu gaya-gaya jarak-jaraknya benar. Ini pakai yang mana? Ini bandingin sendiri. Gua belum lihat. Terkait itu gampang lah, tinggal dibandingin sendiri dah. Easy. Kalau konsep udah paham, cuma tinggal bandingin dong, bisa lah kalian. Terus yang mau nanya nggak? Masih belum ngerti, Kak. R-nya ngebandinginnya gimana ya? Kayaknya emang udah tahu. Nah, justru itu. Makanya kan kita mau nyari P-nya kan. Nanti ini, makanya yang ini nih. Yang ini disama denganin. Gimana? Kebayang nggak? Jadi istilahnya R ini tuh adalah gaya yang mesti ditahan. Nah, kita tuh sama dengan kapasitas maksimumnya. Oh, berarti ntar dapat P-nya Iya, dapat P-nya. dari situ. Berarti Iya. 0,16 sama dengan gesernya. Terus dapat P. Iya. Oke ya. Lanjut ya. Terakhir nih. Kalau udah, ini dihapus ya. Dihapus. Kok nggak mau? Ini dia. Nah, yang terakhir itu adalah namanya apa ya kemarin ya? Pusat sesaat kalau nggak salah namanya. Nanti kalian lihat di buku. Ini pusat sesaat. Nah, ini tuh kalian lihat di halaman 116. Jadi ini step-stepnya sebenarnya gampang. Ini tuh udah buka semua kan ya? Jadi kalau di sini dia bedakan baut 1 baris atau baut 2 baris. Nah, kebetulan di yang sistem kita ini kan pakainya baut sebaris kan. Jadi kita bakal pakai alfa sama betanya yang baut sebaris. Nah, caranya begini. Itu kalau kalian lihat rumusnya adalah P max itu kan sama dengan C dikali AB dikali sama PB. Gini kan. Nah, pertama-tama kita nyari alfa sama betanya dulu. Alfa sama beta. Itu buat nyari C-nya nanti. Nah, alfa sama beta ini rumusnya 0,0104 ditambah 0,65 dibagi E ditambah 0,719 ya. Maaf. Dikurang 6,75 dibagi E pangkat 3. Betanya 0,645 dikurang sama 0,129 dibagi E dikurang 3,85 dibagi E kuadrat ditambah 7,43 dibagi E pangkat 3. Nah, kan di sini ada E nih. Kita cari dulu E-nya. E di sini itu bukan FYI aja. Jadi untuk yang perhitungan ini, yang pusat sesaat ini, dia tuh satuannya inci. Jadi kalau kalian mau ngitung ini, kalian mesti ngitungnya dalam inci dulu. Jadi si E kita kan tadi kan nilainya 75 nih. E itu maksudnya eksentrisitas, tapi untuk eksentrisitas sebidang, dia pakainya F kan. Jadi 75, ini kalian mesti bagi dulu sama 25,4. Itu biar jadi hasilnya inci. Ini pokoknya hasil ins ya. Nah, udah dapat E-nya, nanti kalian cari nih alfanya berapa, betanya berapa. Gini kan. Dapat alfa sama beta, kalian lihat rumus C-nya. Jadi C-nya itu rumusnya adalah alfa dikali sama
sigma R kuadrat dipangkatin sama beta. Nah, ini yang R kuadratnya juga, ini kan, ini dalam inci ya, jangan salah. Jadi kamu mesti bikin ini dalam inci juga. Nanti dapat C-nya berapa nih? Udah dapat C-nya berapa? Sebentar. Nanti kalian masukin ke rumus ini. Masukin ke rumus yang P max ini. Di mana P max itu C dikali AB dikali PB. Nah, C-nya ini kan kita udah tahu nilainya. C-nya dari yang atas. Terus AB-nya juga kan kita tinggal pakai luas baut aja kan, tapi ini dalam inci juga nyarinya. Inci kuadrat. Terus nanti PB-nya itu kan pengertiannya sebentar. PB-nya tuh pengertian daya dukung satu baut per satuan luas. Apa ya ini? Bentar. Gue lupa sih PB-nya. Kok ingat PB-nya apa nggak? Apa ya PB-nya ya? Daya dukung satu baut per satuan luas. Daya dukung satu baut. AB-nya itu kan Kan luasnya. PB-nya Apa itu bidang geser ya? apa sih? Nah, kayak bukan bidang geser nggak sih? Tapi gue pasti hitungan gue dikali 2 sih. Itu kayak yang per baut nggak sih? Per baut tuh gimana? Kapasitas sesuatu per baut. Atau apa ya? Gue nggak bawa. Ya dulu ya ini. Yang ini guys, nih, yang PB ini nanti gue kasih tau ya, gue cari dulu. Ini gue masih rajin. Max. Jul internetnya kayak masalah bentar deh.
Halo, halo. Kedengar nggak? Udah kedengeran. Las ya, itu ya pertanyaannya ya. Buat nyari buat nyari R pangkat 2-nya. Itu yang kayak tadi aja. Kayak yang tadi metode, apa namanya? Yang metode cara badan kaku. Yang sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat. Cuma ini kan satu baris, jadi cuma sigma Y kuadrat aja. Kejawab nggak? Tadi namanya Astria kan? As, gimana? Jawab nggak? Gimana Kak? Kak? Mau. Jadi sama kayak tadi yang metode metode badan kaku. Yang cuma sigma Y kuadrat doang.